Mari kita tengok kejadian-kejadian apa yang sudah terjadi di bumi Indonesia. Gempa bumi, tsunami, kebanjiran, kebakaran yang sudah merenggut ratusan jiwa manusia. Bayangkan saja bagaimana kejadian kiamat suatu saat nanti. Sudah pasti akan sangat dahsyat dari bencana yang sudah terjadi. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Lantas, sudahkah kita mempersiapkan segala amal dan ibadah untuk dipertanggungjawabkan? Mari kita introspeksi diri dan memperbaiki diri agar senantiasa beramal soleh dan beribadah semata-mata mengharap ridho ilahi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya peristiwa kiamat pasti dan nyata akan terjadi. Kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari kiamat. Hari kiamat menurut Al-Quran, yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan peristiwa datangnya kematian bagi individu maupun lokal, disebut juga dengan kiamat sugro. Kiamat kubro. Sedangkan kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Kiamat sugro disebut juga dengan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar. Peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah kematian. Yang pertama yaitu fitnah kubur. Fitnah kubur ialah pertanyaan yang diajukan kepada seseorang yang telah meninggal ketika di alam kubur. Sudah tentunya pertanyaan tersebut pada nantinya akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Siksa dan nikmat kubur. Bagaimana amal dan ibadah kita di dunia, kita akan mendapatkan balasannya juga pada saat berada di alam kubur. Apabila kita sering mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas kita akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Sedangkan apabila kita selalu taat dan beramal soleh serta beribadah senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Maksudnya adalah ketika terjadinya perselingkuhan antara majikan dengan pembantunya, kemudian pembantunya melahirkan anak dari majikannya. Kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan lainnya di atas konstruksi gedung-gedung tinggi. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Masa atau waktu terasa amat pendek. Munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari
Periode hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Setelah manusia berada di alam kubur, maka akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats atau pada hari kebangkitan. Yaumul Hasyar, hari perkumpulan, di mana manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Sudah pasti seluruh manusia akan dihisap atau dihitung. Sebanyak apa amal ibadah yang telah dilakukan dan apakah ada ketidakbaikan, keburukan yang telah dilakukan. Kemudian Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Setelah diperhitungkan, maka manusia akan ditimbangkan amal baik dan amal buruknya. As-Sirat, jembatan Siratul Mustaqim. Kemudian Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pada hari pembalasan nanti, sudah pasti apakah kita akan menerima surga atau neraka itu tergantung oleh amal ibadah kita. Hakikat beriman kepada hari kiamat. Segala perbuatan manusia, baik ataupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhir kelak. Meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa kehidupan yang kekal hanyalah akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Adanya kebencian terhadap kemaksiatan dan kebejatan moral yang membuat murka Allah, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan dunia. Senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Senantiasa termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas. Senantiasa menghindari niat buruk, apalagi melaksanakannya.